Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Bertemu kembali bersama kami dari tim Research Philips Sekuritas Indonesia pada hari Jumat, tanggal 17 Juli 2020. Ya, sebelum kita mulai sesi webinar kita pada pagi hari ini, seperti biasa saya konfirmasi terlebih dahulu apakah tampilan layar dan suara terlihat dan terdengar dengan jelas Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih Bapak Herianto, Bapak Wisber Lewis, Pak William, dan Pak Cheong San. Sudah oke nampaknya semuanya. Baik, kita langsung mulai saja di sesi pertama, yaitu dari sisi makroekonomi. Belum. Silakan rekan saya, Mbak Debbie. Ya, terima kasih Mas Chandra. Selamat pagi Bapak Ibu. Langsung saja, kemarin kalau kita lihat IHSG ditutup menguat 23 poin ya, atau 0,44% di level harga 5.098 dengan dominasi penguatan di sektor aneka industri, manufaktur, dan barang konsumsi yang menguat rata-rata sekitar 1,8%. IHSG hanya menyentuh level baru 5.100, tapi masih ditutup di bawah itu ya, hanya menyentuh 5.107. IHSG zona hijau kemarin setelah regional Asia merah, bahkan MSCI Asia, excluded Jepang, ditutup melemah hampir 2%. Ya, it's estimated, katalis positif datang dari Bank Indonesia yang menurunkan 7 days repo rate 25 basis point ke 4%, sehingga lending facility rate menjadi 4,25% dan deposit facility rate menjadi 3,25%. Ini langsung berdampak pada pasar modal sektor konsumsi dan manufaktur ya. Outlook-nya akan memberi topangan untuk kredit manufaktur dan opportunity cost untuk pegang uang cash lebih rendah bagi konsumen, sehingga untuk dibelanjakan tidak berkurang. Nah, ini yang menjadi katalis di sektor konsumsi. Jadi tidak heran makanya kemarin yang menjadi sektor penguat gitu ya, penopang ada di manufaktur dan juga barang konsumsi. Namun demikian IHSG agaknya akan mengekor indeks regional yang mencerna sentimen negatif. Kami dengan demikian memperkirakan IHSG akan cenderung bergerak melemah terbatas dengan support di level 5.062 dan resisten di level 5.125. Indeks saham AS kalau kita lihat ya di tabel yang tertera ditutup melemah kemarin setelah rally lumayan oke karena investor mencerna data initial jobless claim Amerika Serikat yang lebih buruk dari ekspektasi. Ada sebesar 1,3 juta orang yang mencairkan klaim pengangguran pertama kali di atas ekspektasi sebesar 1,25 juta orang. Ini menghantam emiten sektor teknologi Amerika Serikat ya yang menjadi pemberat. Makanya itu kita bisa lihat Nasdaq ini kontribusi pelemahan terbesar ya sebesar 0,73% karena memang Nasdaq ini mostly adalah saham-saham teknologi. How come ya? Karena biasanya kalau COVID-19 ini meningkat di Amerika Serikat, investor kemudian melakukan spekulasi beli atau bertaruh di saham-saham teknologi, tetapi tidak demikian untuk kemarin. Karena meskipun dibungkus dengan kasus COVID-19 di Amerika Serikat yang masih meningkat cukup signifikan, by the way saat ini sebesar 3,5 juta orang ya, dan membuat beberapa negara bagian menutup aktivitas di luar ruangan, namun ini membuat investor sektor teknologi kembali mengkaji keputusan mereka untuk tetap bertaruh di sektor teknologi. Karena what will they do through WFH gitu ya, their jobless anyway gitu. Jadi karena meskipun COVID-19 ini meningkat, namun initial jobless claim itu berada di atas ekspektasi mereka gitu ya. Jadi agaknya yang tadinya beralih gitu ya untuk kemudian WFH melakukan teknologi, tapi karena tingkat pengangguran itu juga kembali menjadi sorotan di Amerika Serikat, itu kemudian mempertanyakan is it really effective to bet on teknologi stocks begitu ya.
Nah, kita bisa lihat Dow melemah 23 poin atau 0,50%, S&P 500 melemah 11 poin atau 0,34%, dan Nasdaq menguat 77 poin atau 0,73%. Nah, hal ini memicu perdebatan dalam Kongres Amerika Serikat terkait paket stimulus untuk minggu depan. Jadi memang sebetulnya indeks di Amerika Serikat itu sentimennya memang dari dalam negeri ya, karena sektor-sektor teknologi. Tapi fundamental isu dari sentimen dalam negeri itu adalah dari sektor tenaga kerja. Jadi ini mostly isu-isu dari makroekonomi yang mungkin juga akan diikuti pertanyaan tentang pemulihan ekonomi itu di sektor regional, di regional yang lain ya, baik Eropa maupun Asia. Kemudian investor juga mengantisipasi hasil pertemuan para pemimpin Uni Eropa dari Jumat dan Sabtu ini di Brussels. Ini adalah pertemuan tatap muka pertama ya sejak terjadinya pandemik. Penolakan oleh Belanda dan ancaman veto oleh Hongaria akan memperkecil peluang tercapainya kesepakatan atas anggaran belanja atau budget 2021 sampai 2027 Uni Eropa yang diprediksi akan sedikit di atas 1 triliun euro dan juga dana pemulihan atau recovery fund senilai 750 miliar euro maksud kami untuk mengangkat zona euro keluar dari resesi ekonomi. Nah, ini juga menjadi kontribusi untuk sentimen negatif ya pergerakan indeks saham hari ini. Dari sektor komoditas, minyak mentah dan Brent masing-masing ditutup melemah tadi malam. WTI crude itu ditutup melemah 1,09% di 40,75 US dollar per barel, sementara Brent ditutup melemah 0,96% atau 43,37 US dollar per barel. Nah, investor agaknya selesai ya mencerna sentimen positif dari supply side. OPEC Plus sepakat menambah pemangkasan produksi, begitu ya. Kali ini investor beralih mencerna sentimen negatif yang sama dengan pasar modal, the perfect combo of COVID-19 resurgence dan juga sektor tenaga kerja AS yang kembali menjadi sorotan akan memberatkan minyak mentah dan Brent di sisi permintaan. Nah, itu juga ditambah oleh technical WTI crude yang memang belum ditutup di atas level psikologis di 41,68 US dollar per barel, yaitu adalah titik kritis apakah kemudian WTI crude akan kemudian berbalik arah menjadi bullish atau tetap kemudian melanjutkan pelemahannya begitu. Hal yang sama juga diikuti oleh komoditas lain ya, batu bara dan nikel. Batu bara bahkan ditutup 0,36% melemah dan juga nikel 0,52%. Ini juga karena memang demand side kembali dipertanyakan ya dengan meningkatnya kasus COVID-19. Untuk sementara CPO dan emas itu lebih ke arah teknikal karena dua komoditas ini sempat rally ya 3-4 hari ke belakang. Iya, itu yang menjadi katalis untuk IHSG hari ini dan juga mostly mungkin untuk regional hari ini ya. Ya, dari dalam negeri headline emiten kita punya emiten dari Jaya Konstruksi Manggala Pratama, kemudian ada Chandra Asri Petrochemical dan juga Aneka Tambang. Jekon, Jaya Konstruksi Manggala Pratama telah mengantongi nilai kontrak baru senilai 650 miliar rupiah hingga Maret 2020. Nilai tersebut baru mencapai 14,4% dari target kontrak baru perusahaan pada 2020 sebesar 4,5 triliun rupiah. Kemudian TPIA atau Chandra Asri Petrochemical berencana mengemisi obligasi dengan nilai sebanyak-banyaknya 1 triliun rupiah untuk mendanai rencana ekspansi perseroan. Dana bersih yang diperoleh perseroan akan digunakan seluruhnya. Dana bersih yang diperoleh perseroan akan digunakan seluruhnya untuk keperluan modal kerja. Kemudian Antam, Aneka Tambang memproyeksikan penurunan pendapatan periode 31 Mei 2020 terkontraksi hingga 25% secara year on year. Antam memperkirakan penurunan pendapatan sebagai dampak pandemi COVID-19 yang membatasi operasional perseroan.
Ya, ini yang menjadi katalis positif juga ISG kemarin ya. Asing mencatatkan net buy sebesar 184,49 miliar rupiah. Dengan demikian secara year to date, asing mencatatkan net sell sebesar 33,35 triliun rupiah. Performance IHSG year to date ini masih minus 19,07%. LQ45 performance-nya secara year to date masih minus 21,13%. Ke rekomendasi teknikal kita hari ini ada INTP, Java, dan juga Kino. INTP meskipun masih sideways ya, baik jangka menengah maupun jangka pendek, namun kami melihat opportunity. Bapak Ibu boleh coba trade buy di level harga 11.975 dengan target harga 12.400 atau bisa ditahan sampai level harga 13.000. Jangan lupa untuk stop loss di level harga 11.300. Kemudian Java Confit sama ya seperti INTP, kami masih melihat sideways, tidak ada signifikansi tren baik di short term maupun medium term. Tapi kami melihat opportunity, Bapak Ibu boleh coba trade buy di level harga 1165 dengan target harga di level 1220 atau bisa ditahan sampai level harga 1290. Jangan lupa stop loss di level harga 1115. Kemudian untuk Kino, consumer good, meskipun short term dan medium term masih sideways, tidak ada signifikansi tren, tapi kami melihat opportunity. Bapak Ibu boleh coba trade buy di level harga 3.350 dengan target harga di level 3.450 atau bisa ditahan di level harga 3.570. Jangan lupa stop loss di level harga 3.190. Ya, kita punya INTP untuk trade buy di level harga 11.975, kemudian punya Java level trade buy di 1.165 dan juga Kino di level harga 3.350. Demikian Bapak Ibu presentasi kami hari ini. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya boleh disampaikan pertanyaannya di question box. Kami akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu sejenak. Terima kasih. Baik, kita berlanjut ke sesi Q&A. Kita akan mulai menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu ya pagi hari ini. Kita mulai dari pertanyaan pertama, ada Pak Hendrali. Pak Hendrali menanyakan bagaimana untuk Adro, Pak Pewon, dan Soci ya pada pagi ini. Kita coba review dulu untuk Adro. Untuk Adro sendiri nampaknya setelah mencapai area resisten ya di area 1170, pakai momentum lanjutan untuk
penguatan sudah terbatas ya Pak. Dibuktikan dari 2 perdagangan hari kemarin, dari hari Rabu ya sudah menunjukkan pola reverse, sehingga kami pada pagi hari ini sih merekomendasikan sell dulu ya untuk Adaro, karena masih ada potensi pelemahan untuk saham Adaro pada pagi ini. Kita lihat juga dari teknikal ya, berpotensi ya menguji ke area supportnya sekitar 1100. Kemudian kita lanjut ke Pewon. Jadi untuk Pewon sendiri masih ada potensi untuk melakukan penguatan. Kita lihat pergerakan ini masih berada di level EMA-nya ya, EMA 9, dan masih berpotensi menguji level 446 sebagai area resisten terdekat. Laju momentum penguatan masih ada ya untuk melanjutkan penguatan. Pewon kami masih rekomendasinya masih boleh masuk ya untuk Pewon. Kemudian kita lanjut ke Soci. Dari Soci sendiri, Soci nampaknya kemarin pergerakannya cukup signifikan ya, bahkan sudah mencapai level resistennya. Jadi untuk bagi Pak Hendra, kalau sudah memiliki saham Soci, mereka di hold dulu saja ya. Kita tunggu pergerakannya sendiri masih bisa ke area 140. Demikian Pak Hendra. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Dari Pak Robertus, kita coba dari HMSP. Buy-nya di berapa? HMSP penguatannya sudah cukup signifikan ya penguatannya, dan kita lihat ada potensi koreksi juga pada hari ini, sehingga kalau untuk sell sendiri cocoknya di harga level sekarang ya 1850 merupakan area yang tepat untuk merealisasikan profit dari HMSP. Untuk area sendiri HMSP sekitar 1850 hingga 1900 ya. Jadi HMSP mulai boleh untuk di sell on strength. Kemudian kita lanjut ke MDKA. Dan dari MDKA sendiri nampaknya juga pergerakannya sudah mulai terbatas ya penguatannya. Berpotensi menguji level support sekitar 14.470 ya. Sebaiknya dilepas dulu di level harga sekarang. Kemudian dari TLKM, lanjut. TLKM sendiri sebenarnya dalam medium term masih oke ya untuk melakukan aksi buy di level sekarang. Area 3.000 sampai 3.100 bisa jadikan sebagai area untuk entry level, sedangkan untuk sell sendiri untuk jangka pendek kami masih matok ya area 3.200 sebagai level terdekat, target terdekat untuk tekan 3.200 hingga 3.300 sebagai area sell untuk PKM. Ini kan Pak Robertus, sebenarnya kita lanjut ke Pak Jungsun. Untuk saham PTPP kita lihat ya. Untuk PTPP sendiri sebenarnya masih boleh ya untuk sell level sekarang, karena meskipun
eh, masih agak sideways, namun dalam medium sudah mulai terlihat ya pergerakannya. Trennya sudah mulai berbalik arah secara perlahan, by di level harga 990 ya, dengan targetnya untuk PTPP di sekitar 1090 ya. 1070 hingga 1090 dapat dijadikan target untuk PTPP. Dan kita lanjut ke pertanyaan dari Oke, masih dari Pak Jongsun untuk TPIA. Kita lihat ya, TPIA. TPIA kami lihat masih berpotensi menguat ya. Boleh baik melanjutkan aksi baik dengan target di sekitar 7.300 merupakan area resisten untuk TPIA. Mungkin untuk TPIA, kemudian kita berlanjut ke pertanyaan dari Baik, kita berlanjut ke pertanyaan dari Pak William. Kita lihat ya untuk data PDB kemarin, China ternyata di luar ekspektasi ya. Ternyata sangat bagus pertumbuhannya. Lalu yang ditanyakan kenapa indeks China bergerak sebaliknya ya atau bearish kemarin. Oke, kalau kita lihat dari China sendiri pergerakannya bearish ya, merespon dari hubungan kedua negara ya antara China dan US yang sempat memanas ya. Tensi politiknya memanas karena China sendiri US mempersalahkan ya salah lonjakan kasus COVID-19 ini sebagai uh, kesalahan dari China seperti itu. Jadi ada konflik dua negara ini menyebabkan pergerakan kemarin di indeks China sempat merosot ya. Jadi ini ada efek di luar data PDB sendiri yang cukup bagus. Kemudian kalau kita lihat juga untuk sektor coal semakin positif atau negatif yang ditanya ya. Kalau kita lihat sih dalam beberapa hari terakhir indeks coal ya cukup ada tekan sendiri karena ekspektasi dari aktivitas manufaktur sendiri di China yang kedepannya masih akan sedikit tertekan ya karena masih adanya lonjakan kasus COVID-19, supply menurun, kemudian kalau kita lihat juga demand juga masih cukup tertekan ya di China sendiri maupun di US dan Eropa. Ekspektasi demand-nya masih tertekan seperti itu. Sini juga masih adanya peningkatan
kasus lonjakan COVID-19. Demikian untuk Pak William, semoga bisa menjawab. Kita berlanjut ke pertanyaan dari Pak Henry untuk Tower, Asa, dan MAPI. Tower sendiri nampaknya masih satu saya dalam jangka pendek, namun dalam jangka panjang masih ada kemungkinan untuk menunjukkan rally penguatan. Kalau kita lihat juga pergerakannya secara teknikal ya sudah mulai masuk ke area level oversold, namun pelemahannya masih terbatas ya. Kita lihat dengan level support di sekitar 1050 kan, untuk level sekarang sebenarnya masih boleh ya untuk buy. Aksi buy terbatas kami rekomendasikan dengan target terdekat sekitar 1080 untuk power. ASSA sendiri pergerakannya ya sudah sangat signifikan ya penguatannya dalam beberapa hari terakhir. Kita lihat juga sudah mencapai level target terdekat di area 500 ya. Dan kita lihat juga secara RSI sudah berada di area overbuy, sehingga kita merekomendasikan take profit dulu ya untuk ASSA. Namun untuk potensi penguatan sebenarnya masih ada ya. Akan menguji level resisten kedua di sekitar 535. Ini untuk ASSA. Next untuk MAPI, kita akan lihat MAP sendiri cukup menarik ya pergerakannya, karena kemarin setelah sempat tertekan hingga level 664 ya, nampaknya ada aksi pembalikan arah ya, reversal kembali menguat. Dukung juga dengan beberapa indikator teknikal ya menunjukkan si reverse juga. Kita sih untuk MAPI masih menyarankan juga untuk masuk ya, mulai masuk secara perlahan. Boleh buy dengan targetnya target terdekat di sekitar 710 dan target berikutnya di 730. Ini untuk MAPI. Demikian Pak Henry. Kemudian kita ke Pak Luis untuk Telkom. Kami sudah bahas. Boleh masuk ya untuk di area sekarang dengan target di 3.200 hingga 3.300. Untuk Unilever juga secara medium masih cukup menarik ya. Meskipun dalam jangka pendek sideways, namun aksi akumulasi buy masih memungkinkan. Boleh buy di level area sekarang ya dengan target terdekat di 8.225 hingga area 8.400 menurut target untuk Unilever. Next CTRA kita lihat gerakannya juga ya masih status, dan
kita bisa melakukan aksi buy dengan target terdekat di 686 ya. 686 masih area yang memungkinkan sebagai target untuk CRA. Next ada ICBP. Lihat ICBP juga ya, nampaknya masih berada dalam jalur penguatan, masih rally. Namun pada pagi ini ada sedikit koreksi dulu ya nampaknya, karena sudah mencapai area resisten. Kita lihat. Sebaiknya ambil langkah profit taking dulu ya untuk CBP. Kita lepas dulu untuk ICBP. Kemudian area support yang perlu diperhatikan untuk ICBP sendiri sekitar 9.410 ya. 9.410. Jika pelemahannya lebih ke bawah dari 9.410, sebaiknya stop loss dulu untuk ICBP. Demikian Pak Louis. Next kita ke Bu Nuna yang menanyakan saham Excel dan Hoki. Excel sendiri area resistennya berada di level 2.975 ya. 2.975 hingga 3.000 ini merupakan target top Excel. Masih cukup oke ya untuk bisa masuk ke saham ini karena masih cukup menarik secara teknikal. Kemudian kita lanjut ke Hoki. Hoki juga resisten terdekat di level 6.680 ya. 680 bisa untuk sebagai target jangka pendek dari Hoki. Mungkin Bu Nuna, dua saham ini layak untuk dikolek ya pada pagi hari ini. Pak Nyoman untuk TCPI kita akan review. TCPI juga ya, gerakan masih cukup menarik dan masih memungkinkan juga ya untuk melanjut penguatan ke level 4.000. Area 4.000 dapat jadikan target untuk TCPI. Kemudian kita lanjut ke Pak Edi untuk Cepin seperti apa ya prospeknya, karena asing buy terus namun harganya masih turun. Baik dok, Cepin sendiri kalau kita lihat secara medium term ya sudah cukup signifikan ya penguatannya. Kita bandingkan dari kuartal 1 kuartal 2 ya sudah mulai beranjak signifikan pergerakannya dari level 4.000 sekarang sudah di level 6.000-an. Kalau dari industri sendiri sebenarnya masih cukup positif ya. Dari sisi harga ayam yang sudah lebih stabil pergerakannya, didukung juga oleh pembatasan supply ya oleh pemerintah. Ini menyebabkan harga relatif stabil di tengah sebenarnya daya beli masyarakat juga yang sedikit tertekan, kurang lebih masih tertekan. Kalau di sisi demand sendiri kurang begitu oke. Kemudian untuk secara valuasi sendiri nampaknya juga sudah masih cukup mahal ya untuk Cepin. Jadi pergerakan sendiri masih cukup terbatas ya untuk penguatannya. Ekspektasi penguatannya cukup terbatas untuk Cepin.
perlu diperhatikan kalau kita lihat secara teknikal area 6000 ya merupakan area support untuk Cepin dan 6370 sebagai area resistennya untuk Cepin. Kemudian Pak Winata. Oke, kita lanjut ke saham berikutnya. Ada yang ditanyakan dari Pak Winata, ada dari Pak Edi ya Mas. Dari Pak Winata untuk power juga pergerakannya masih sideways dan bentuk masuk masih memungkinkan ya. Sekarang dengan level 615 sebagai target dari power. Next yang ditanyakan ada L-SIP. Untuk L-SIP sendiri area targetnya sebagai 900 ya sudah tercapai secara teknikal dan nampaknya masih akan menguji ya level resisten berikutnya. Pada pagi hari 2 hari terakhir pergerakannya ada sedikit koreksi dulu ya. Ini secara sentimennya masih cukup positif, masih cukup mendukung ya untuk penguatan berikutnya ya. Untuk area 1000 dapat dijadikan target lanjutan untuk L-SIP. Namun apakah ada koreksi dulu ya. Lihat. Mungkin Pak Winata, kemudian kita lanjut ke Pak Junai. Jasa Marga ya, kita lihat. Jasa Marga sendiri masih ada ya peluang menguat, namun terbatas ya pada pagi hari ini. Kita lihat jika masih hold JSMR sebaiknya kita tunggu dulu ya ke area 4480. Ini merupakan target terdekat untuk JSMR 4480 hingga 4490. Sedikit menarik ya untuk JSMR. Kemudian kita lanjut ke Astra. Kita sudah mencapai area topnya ya, sudah berada di level 5250 sehingga kita lebih sesuai untuk sell dulu Astra di level sekarang 5250 hingga 5250. Untuk area supportnya di sekitar 5020 ya, 5025. Masih ada potensi koreksi bagi Astra. Jadi harus sedikit hati-hati untuk Astra. Dan untuk INDF juga sudah sempat mencapai area target ya, resisten di sekitar 6749 kemarin ya. Namun kemarin ditutup terkoreksi. Dan pada pagi ini juga ya ada koreksi lanjutan nampaknya. Jadi sebaiknya di hold dulu untuk INDF
dengan area supportnya kita perlu lihat di 6.550 ya. Target sendiri masih sama seperti kemarin ya, 6.760, 6.750 hingga 6.775 sebagai target untuk INDF. Jadi kami lebih suka untuk hold dulu untuk Indofood. Mungkin Pak Jono semoga menjawab. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan Pak Antoni untuk Harum. Harum sendiri meskipun terkoreksi ya, namun koreksinya ini masih dalam level yang masih berada di area ekspektasi ya. Supportnya masih di level 1170 ya. Sehingga sebaiknya boleh ya untuk mulai spekulatif buy on weakness dengan targetnya di sekitar target terdekat di 1200 sebagai target untuk Harum. Kemudian kita lanjut ke Pegas. Untuk PTPP tadi kami sudah bahas ya Pak. Dia untuk Pegas sendiri juga masih memungkinkan untuk melakukan aksi buy dengan target di sekitar 1190. Karena dalam medium sudah mulai ada pergerakan yang cukup uptrend ya, meskipun slope-nya tidak terlalu besar. Dan dari jangka pendek kalau kita lihat ya, secara pattern-nya juga masih cukup oke. Ya, sehingga untuk area 1188 hingga 1200 ya masih dapat dijadikan target untuk Pegas. Demikian Pak Antoni, semoga bisa menjawab. Kemudian Pak Nyoman untuk Cepin dan MCAS. Cepin sendiri kami sudah bahas ya, nampaknya hold dulu ya gerakannya. Pergerakannya masih berada di level yang masih tinggi ya harganya ya. Kemudian ada MCAS, kita lihat MCAS sendiri masih oke ya penguatannya, rally-nya masih cukup meyakinkan dengan target resistennya sendiri di level 2225 ya, 2225 sebagai target MCAS. Demikian Pak Nyoman, kita next ke Bu Evelyn, BMRI. Bagusnya beli di berapa? Nah, untuk BMRI sendiri karena beratnya sudah ada tekanan jual, kita perlu wait and see dulu ya ke BMRI, karena kalau mau masuk lagi ini level cocok di sekitar area EMA 9 atau di sekitar area 5.075 ya, sampai area 6.000 maaf 5.075 hingga 5.100. 5.100 ya dapat dijadikan
area masuk untuk BMRI karena masih ada potensi tekanan jual ya, untuk hari ini. Kita ke pertanyaan dari Buddha Maria untuk teknikal JSMR tadi kami sudah bahas ya. Mungkin kita ke JSMR. Teknikalnya masih dalam jangka pendek ya, masih sideways. Dan perlu lihat ya area 4.490 hingga 5.000 terus hingga 4.500 ya sebagai target untuk JSMR. Kalau ITMG kita lihat dalam pergerakannya masih berada di level yang berusaha first ya. Area satu sehingga sebenarnya masih oke untuk masuk dengan target sekitar 8.000 ya. 8.000 sebagai target terdekat untuk TMG. Kemudian kita ke Pak Yusril untuk saham ASA. Kita akan review untuk ASA. Tadi sebenarnya sudah kita bahas sebenarnya untuk ASA. Ada potensi pelemahan pada pagi ini karena sudah secara teknikal juga sudah berada ya di level resistennya sekitar 490. Jadi ada baiknya untuk sell dulu untuk ASA. Oke, kita ke Bu Melinda untuk BMRI tadi kami sudah bahas ya. Kemudian TPIA juga. Kemudian kita coba review untuk GRM. Untuk GRM kita sebaiknya lihat dulu ya untuk target sendiri nampaknya juga sudah tercapai untuk jangka pendek ya sekitar 50.300 50.500 ya sudah menyentuh target tersebut. Dia ada background untuk sell on strength sekitar area sekarang ya. Kita ke pertanyaan Pak Nasr, Arif Nazar, bagaimana harga MAPI ya sekarang bagus untuk ambil di berapa? MAPI sendiri tadi kami sudah sedikit review ya. Oke juga untuk level sekarang. Tapi dari kemarin sudah boleh untuk akumulasi beli di level harga market sekarang 680 sudah cukup memungkinkan ya untuk masuk. Dan area level target sendiri 710 ya untuk MAPI. Sekian Pak Arif. Kemudian ada pertanyaan lagi BBCA kita akan review. BBCA rally-nya masih terbatas ya. Sudah sempat menguat namun dalam sepekan terakhir karena ada tekanan jual ya. Dan kita perlu lihat area
30.200 sebagai 30.300 ya, maksud kami 30.300 sebagai area support untuk BBSA, karena pelemahan masih akan berlanjut ya pada pagi ini untuk saham-saham banking, terutama juga untuk BBCA. Next ada Bu Linda, Doit. Oke, kita akan review untuk Doit. Kemarin Doit sendiri setelah break level 160 ya, penguatannya cukup signifikan, menutupi pelemahan yang sempat terjadi di Maret ya. Sekarang sudah berada di level 230. Merasa level ini juga penguatannya sudah terbatas ya, karena beberapa kemarin harganya masih berada di range 220 hingga 240. Hari ini kita lihat targetnya sendiri juga sudah tercapai ya, sekitar 230. Dan resistennya dari Doit kita lihat di 240, dapat dijadikan catatan ya, 240 sebagai resisten untuk Doit. Kemudian ada saham BRIS, tanyakan. Sorry, BRIS. Ya, untuk BRIS juga penguatannya juga sudah sangat signifikan ya. Kita lihat untuk area sekarang nampaknya bisa dijadikan sebagai area sell ya untuk BRIS. Untuk resisten sendiri di level 502 ya untuk BRIS. Kurang memungkinkan jika untuk masuk, level sekarang sudah terlalu tinggi. Dan kita ke Akra meskipun terkoreksi ya, namun masih terbuka juga peluang untuk kembali menguat ya ke level resistennya dalam 2 bulan terakhir ya. 2 hingga 3 bulan terakhir masih konsisten dengan resistennya di 2590 ya. 2590 dapat dijadikan target untuk Akra. Jadi masih oke untuk akumulasi buy ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Wibisono. Keras bagaimana ya untuk keras? Keras sebenarnya dalam beberapa hari pergerakannya sudah cukup naik signifikan. Namun kita lihat ada sedikit koreksi dulu ya sebelum menunjukkan penguatan. Sebenarnya masih berpotensi ke level 398 ya. 398 dapat dijadikan target untuk press. Mungkin di hold dulu saja. Sedangkan untuk supportnya sendiri perlu dilihat area 35
sorry 360 sebagai area support keras. Jadi kalau pelemahannya masih berada di atas 360 sebenarnya masih bisa hold ya. Namun kalau sudah ke bawah 360 ini sebaiknya stop loss untuk keras. Jadi hold dulu untuk keras. Mungkin Pak Wibisono. Baik, nampaknya sudah tidak ada pertanyaan lanjutan ya dari Bapak Ibu peserta webinar. Baik, terima kasih atas partisipasi dan atensi Bapak Ibu untuk webinar pada pagi hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan maupun kata-kata yang kurang berkenan ya dalam penyampaian kami pada pagi hari ini. Kita akan berlanjut kembali untuk webinar berikutnya di hari Senin depan, tanggal 20 Juli 2020. Baik, demikian Bapak Ibu dapat kami sampaikan. Salam cuan semuanya.